Hujan baru saja reda sore itu di sebuah perumahan lama di pinggiran Jakarta. Jalanan masih basah, bau tanah dan daun kering memenuhi udara. Di ujung jalan berdiri sebuah rumah tua bercat putih dengan halaman luas dan pohon mangga yang sudah berumur puluhan tahun. Rumah itu milik Arman Prakoso, seorang pria berumur 75 tahun, yang sejak istrinya meninggal memilih hidup tenang di sana. Arman dikenal sebagai mantan pengusaha sukses di bidang transportasi. Usianya memang sudah senja, tapi posturnya masih tegap, tatapan matanya tajam, dan suaranya berwibawa. Semua tetangga menghormatinya, walaupun sejak beberapa tahun terakhir ia jarang keluar rumah. Hari itu, ia sedang duduk di teras, memandang jalan basah, ketika terdengar suara langkah kaki. Seorang gadis muda berjalan perlahan menuju gerbang rumah. Rambutnya hitam tergerai. Seragam SMA-nya masih basah di ujung rok. Wajahnya manis, tapi matanya menyimpan kelelahan. "Selamat sore, Pak," sapa gadis itu pelan. Arman tersenyum kecil. "Kamu pulang sekolah terlambat lagi, Naila?" Gadis itu adalah Naila Putri, anak angkat Arman sejak 3 tahun lalu. Orang tua kandung Naila adalah sahabat lama Arman yang meninggal dalam kecelakaan. Tidak ada sanak saudara lain yang mau merawatnya. Dan Arman, meski sudah tua, memutuskan mengambil tanggung jawab itu. "Maaf, tadi ada tugas kelompok, Pak," jawab Naila sambil menunduk. Bagian 2, kehangatan yang tak biasa. 3 tahun tinggal bersama, hubungan mereka lebih mirip sahabat daripada sekadar ayah dan anak angkat. Naila sering menceritakan hal-hal kecil di sekolah. Arman mendengarkan sambil menyeduh teh atau menyiapkan makanan sederhana. Namun, akhir-akhir ini, Arman mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan cinta ayah kepada anak. Bukan pula sekadar sayang. Sesuatu yang ia tahu tidak seharusnya ada. Suatu malam, ketika Naila sedang belajar di ruang tamu, Arman duduk di kursi goyang memandangnya. Lampu redup, hanya terdengar suara pensil yang menggores kertas. Sesekali, Naila mengangkat wajah dan tersenyum. "Pak, kalau saya lulus nanti, boleh nggak kuliah di luar kota?" tanya Naila tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat hati Arman tercekat. Bayangan rumah yang kembali sepi membuatnya takut. "Kalau memang itu yang terbaik untuk kamu," jawabnya pelan, meski di hatinya ia tak rela. Bagian 3, rahasia yang disimpan sendiri. Naila pun tak sepenuhnya bebas dari rasa aneh itu. Ia tahu Arman bukan kakek kandungnya, tapi rasa nyaman yang ia rasakan setiap bersama pria itu berbeda. Pernah suatu kali, di sekolah, teman-temannya mengejek karena ia tinggal bersama kakek tua. Naila marah besar, tapi diam-diam ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia tak pernah melihat Arman seperti orang tua lainnya. Suatu sore, hujan deras membuat listrik padam. Naila yang takut gelap berjalan mencari Arman di ruang kerja. Pria itu sedang menyalakan lilin. "Pak, boleh saya di sini saja?" "Gelap di kamar," ucapnya lirih. Arman mengangguk. Mereka duduk berdua di ruang kerja yang remang. Hujan di luar seperti tirai yang memisahkan mereka dari dunia luar. Saat itu, Arman merasakan jarak di antara mereka begitu tipis.